Kualitas pemain lokal kita belum mampu bersaing melawan pemain diaspora kita. Kurangnya striker, guys. Kita tidak bisa mengandalkan Ragnar Uratmangun, kita tidak bisa mengandalkan Rafael Struijk atau bahkan Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Kita butuh striker yang menjadi goal getter, menjadi pemburu gol, yang haus akan gol, guys, seperti zamannya Boa Solosa dan Christian Gonzalez gitu ya, atau Bambang Pamungkas. Tapi itu belum ada di timnas sekarang. Makanya halo guys, salam Nova Bola. Di konten kali ini setidaknya ada 3 poin yang perlu kita cermati ya, dari hasil ya imbang timnas Indonesia melawan timnas Australia dan juga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Poin yang pertama, hasil seri bukanlah hasil yang buruk, guys. Jadi ketika kita melawan Arab Saudi dan melawan Australia dan mendapatkan hasil seri, tidak menang, itu sudah merupakan hasil yang sangat bagus, guys. Karena kenapa? Australia dan Arab Saudi, yang pertama adalah dia langganan Piala Dunia. Yang kedua, peringkat Arab Saudi dan Australia itu jauh di atas kita. Arab Saudi di peringkat 56, Australia di peringkat 24. Jadi timnas kita ketika meraih hasil seri itu sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Bahkan ketika timnas kita kalah pun itu masih dianggap sebuah kewajaran, guys. Apalagi timnas kita berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi 1-1 dan 0-0. Apalagi Arab Saudi kita tahan imbang di kandang. Itu merupakan salah satu hal yang sudah sangat baik, guys. Bukan hasil yang buruk menahan imbang dua negara tersebut, karena dua negara tersebut adalah negara-negara yang menjadi langganan Piala Dunia. Oke, poin yang kedua adalah materi pemain. Materi pemain di sini itu sangat berpengaruh dari hasil imbang yang kita raih, guys. Kita contoh di melawan Arab Saudi. Melawan Arab Saudi itu ketika pemain-pemain diaspora kita masih bermain secara full, kita masih bisa memberikan perlawanan yang sangat signifikan. Tapi ketika pemain-pemain diaspora kita mulai diganti dengan Asnawi, dengan Ferrari, dengan Marcelino, dengan yang lain-lainnya, itu menunjukkan bahwasanya kualitas pemain kita belum mampu bersaing. Kualitas pemain lokal kita belum mampu bersaing melawan pemain diaspora kita. Skill dan juga kemampuannya jomplang. Maka ketika masuknya pemain-pemain lokal kita, itu kita mulai digempur habis-habisan, khususnya dari sektor sebelah kiri, dari sektor Asnawi dan Ferrari. Sektor itu adalah sektor yang diisi oleh Sandy Walsh dan Rizky Ridho. Bahkan Rizky Ridho pun yang terkenal dengan sangat konsisten di laga melawan Arab Saudi, ada beberapa keputusan dia yang dirasa kurang tepat dan membahayakan gawang timnas Indonesia. Yang kedua adalah ketika melawan Australia. Yang paling menonjol di antara perbedaan kualitas itu adalah kita kurangnya striker, guys. Kita tidak bisa mengandalkan Ragnar Uratmangun, kita tidak bisa mengandalkan Rafael Struijk atau bahkan Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Kita butuh striker yang menjadi goal getter, menjadi pemburu gol, yang haus akan gol, guys, seperti zamannya Boa Solosa dan Christian Gonzalez gitu ya, atau Bambang Pamungkas. Tapi itu belum ada di timnas sekarang. Makanya sebenarnya ketika kita melawan Arab Saudi dan melawan Australia pun itu banyak sekali, guys, skema counter attack. Itu banyak sekali peluang dari counter attack yang bisa dikonversikan menjadi gol apabila kita mempunyai striker yang haus akan gol, yang speednya ada,
yang body balance-nya ada, dan juga yang akurasi passing dan shootingnya itu di atas rata-rata. Ketika kita sudah mempunyai striker seperti itu, tidak menutup kemungkinan kita akan meraih hasil kemenangan. Tapi karena kita tidak mempunyai striker seperti itu, maka hasil imbang yang kita raih dari 2 match tersebut. Tapi ini ya bagian dari proses, guys. Sedangkan di masalah defense itu udah sangat-sangat luar biasa. 2 match kita mampu menahan 2 tim, 2 negara yang menjadi langganan Piala Dunia. Ini menunjukkan bahwa regenerasi dari tim kita di masalah defense itu udah lumayan berjalan sangat baik, guys. Ini belum lagi ketambahan Eliano Reinders dan Marcel Gers. Mungkin nanti ini bisa menjadi jawaban, guys. Defense kita udah lumayan cukup solid ya. Tinggal membenahi daripada serangan depan saja. Oke. Poin selanjutnya adalah masalah lapangan. Ini lapangan ini sangat-sangat mengkhawatirkan, guys ya. Lapangan GBK ini menurut gue menjadi salah satu faktor kita tidak bisa bermain seperti biasanya. Indonesia ini di bawah Coach Sintayong ini bermain pola 1-2-1-2 itu, passing-passing 1-2, passing-passing pendek. Tapi apabila misalkan lapangannya seperti itu, maka passing-passing pendek itu tidak akan bisa dijalankan. Karena bola akan memantul-mantul. Jadi membuat arah bola dan akurasi bola itu menurun ketika lapangannya tidak rata dan tidak bagus, guys. Ini sangat menjadi PR dari pengelola stadion-stadion di Indonesia, khususnya Gelora Bung Karno ya, yang karena sering dipakai pertandingan internasional ini, harus meningkatkan standar kualitas rumputnya, guys. Beda ketika kita kemarin melawan di Arab Saudi, itu lapangan itu bagus, guys. Jadi passing pendek itu berjalan sangat baik. Ketika main di GBK itu nggak bisa, guys. Bahkan Australia pun kesulitan untuk bermain passing pendek seperti itu. Rumput GBK yang bagus adalah ketika rumput GBK yang melawan Jepang. Timnas Indonesia melawan timnas Jepang itu rumput GBK salah satu dalam keadaan bagus. Tapi setelah itu, sekarang ini itu rumput GBK masih jauh di bawah standar kualitasnya. Makanya timnas kita pun sendiri kesulitan, guys, untuk bermain di kandang sendiri. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana nih PSSI dan berkoordinasi dengan orang-orang yang ada di Stadion Gelora Bung Karno untuk memperbaiki dari kualitas lapangan GBK ini. Sekali lagi ya, itu 3 poin itu, guys. Yang pertama tadi, hasil seri bukanlah hasil yang buruk. Yang kedua adalah materi pemain. Yang ketiga adalah kualitas rumput ya. Jadi ketiga faktor ini yang menyebabkan kita meraih hasil seri. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tadi yang udah gue bilang, hasil seri adalah hasil yang baik, bukan hasil yang buruk, guys. Karena langganan Piala Dunia kita tahan seri, guys. Dulu kita keteteran melawan Vietnam, dulu kita keteteran melawan Thailand, bahkan sekelas Malaysia pun kita masih keteteran. Tapi sekarang kita sudah bisa mampu menahan imbang dari mencuri 1 poin dari negara-negara yang langganan Piala Dunia. Ini menunjukkan bahwasanya kita sudah naik kelas. Kelas kita bukan di Asia Tenggara, tapi kelas kita sudah di level dunia. Kita tunggu kedatangan pemain-pemain yang lebih berada di levelnya di atas, khususnya di bagian striker. Nanti kita akan melihat bahwasanya timnas kita sudah berada di level yang berbeda. Oke, thank you semua yang udah pada nonton. Mungkin segitu aja konten kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di konten selanjutnya. Gue Nova pamit dulu. Bye bye.